Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang pengertian sejarah Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengatakan, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. 1. Definisi terlihat menekankan kepada materi peristiwanya tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dengan kata lain, di dalam sejarah terdapat objek peristiwanya, what, orang yang melakukan, wow, waktu, when, tempatnya, where, dan latar belakangnya, why. Seluruh aspek tersebut selanjutnya disusun secara sistematik dan menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dari pengertian demikian kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya, karena agama Islam itu luas cangkupannya, sejarah Islam pun menjadi luas. Di antara cangkupannya itu ada yang berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya. Tokoh-tokoh yang melakukan pengembangan dan penyebaran agama Islam tersebut. Sejarah kemajuan dan kemunduran yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, dan umum, kebudayaan, arsitektur, politik, pemerintahan, perangan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian yang berkenan dalam berbagai aspek yang terdapat dalam sejarah Islam tersebut telah banyak dilakukan baik oleh kalangan umat Islam sendiri maupun para sarjana di Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncullah berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini. Di antaranya sejarah Islam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanisha Kimasela. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ruang lingkup dalam sejarah Islam. Ruang lingkup dalam sejarah Islam dilihat dari segi periodisasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik yang berlangsung sejak tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan yang berlangsung sejak tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode modern yang berlangsung sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang, yang masih ditandai dengan zaman kebangkitan Islam. Sedangkan ruang lingkup yang dilihat dari segi isinya sejarah Islam dibagi ke dalam sejarah mengenal kemajuan dan kemundurannya dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang kebudayaan, dan bidang ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Maufiroh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sendiri adalah pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat itu juga, atau lebih tepatnya lagi yaitu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang pada saat masa memerlukan suatu klarifikasi pada suatu peristiwa berdasarkan jenis, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Adapun periode sejarah Islam menurut beberapa para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik yakni pada awal masa penyebaran Islam.
Yang kedua adalah periode pertengahan, terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah periode modern yang terjadi pada mulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Akan tetapi perlu diketahui, para sejarah memiliki perbedaan pendapat tentang dimulainya sejarah peradaban Islam. Setelah menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam, saya juga akan menjelaskan tentang masa sebelum Islam. Masyarakat pra-Islam merupakan masyarakat yang memiliki bermacam-macam agama, adat istiadat, dan peraturan hidup. Periode hukum dan peraturan antara Islam yang diturunkan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan agama lain yang telah dianut masyarakat Arab pra-Islam menimbulkan banyak perlawanan. Ada 2 kekaisaran adidaya sebelum diturunkan pertama kali kesempurnaan Islam di Gua Hiro kepada Rasulullah SAW, yaitu Kaisar Romawi dan Persia. Abad ke-6. Laut Mediterania telah menjadi tempat persilangan perebutan pengaruh dan budaya etnis dan agama. Secara umum, peradaban Islam telah dibagi menjadi 3 periode besar yang telah saya sebutkan tadi di periodisasi sejarah Islam, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ilma Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam yang dibagi dalam 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase, yakni yang pertama yaitu fase ekspansi, yang di dalamnya terdapat fase integrasi dan kemajuan. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol, di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Selain itu, jika sebelumnya secara politik, daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar dan fase kemunduran. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Ketiga yaitu periode modern. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Setelah itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Sekian dari saya, terima kasih.